Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qala al-musannif wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Masih dalam pembahasan kitab Takrib karya Imam Abu Suja rahimahullahu taala, membahas tentang faraidul wudu, yaitu membahas tentang fardu-fardu wudu. Pada baris yang paling atas faraidul wudu, langsung aja pada pembahasan fardu-fardu wudu. Baris yang pertama dari atas, wa furudul wudu sitatun asya. Fardu-fardu wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama niyatu indal ghusli. Yang pertama itu niat ketika ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu ketika dibarengi dengan membasuh wajah. Pertama kali membasuh wajah, jadi kan anggota yang fardu itu kan wajah. Jadi niatnya itu ketika membasuh, pertama kali membasuh wajah. Berbeda dengan mazhab yang lain ya. Mazhab yang lain ada perbedaan. Tidak seperti mazhab Imam Syafi'i. Karena di sini kita membahas tentang mazhab Syafi'i, jadi di kitab Takrib ini yang emang basicnya itu mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya niat itu muqtarinan bi fi'li. Niat itu adalah harus disesuaikan, harus dibarengi dengan perbuatan. Jadi kalau misalnya tidak dibarengi dengan perbuatan, maka tidak dikatakan niat. Perbuatannya itu apa? Membasuh wajah. Oleh sebab itu harus dibarengi dengan perbuatan. Niat plus perbuatannya. Perbuatannya itu apa? Membasuh wajah. Wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Nah, niatnya itu tidak pada sebelum membasuh wajah atau setelah membasuh wajah. Nah, kan banyak orang kita juga yang niatnya itu nawaitu du'a li raf'in hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Dia itu baca niat itu ketika lagi nyuci tangannya. Itu salah niatnya, itu bukan niatnya itu talaful biniat. Hukum talaful biniat mengucapkan niat di dalam berwudu itu hukumnya sunnah. Adapun niat itu adalah ibadah hati, bukan ibadah lisan. Ibadah hati itu artinya niat itu di dalam hati, bukan ada di lisan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu sahnya dengan niat. Berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan niat di dalam berwudu itu sunnah, bukan wajib. Karena beliau mengatakan di dalam hadis yang dikatakan innamal a'malu binniyat, beliau menafsiri innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu sempurnanya dengan niat. Kalau nggak pakai niat ya sah aja, cuma sempurnanya dengan niat. Oleh sebab itu beliau mengategorikan, Imam Abu Hanifah mengategorikan niat di dalam berwudu itu hukumnya sunnah. Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain mengatakan bahwasanya niat termasuk fardu di dalam berwudu. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan niat itu harus dibarengi dengan membasuh wajah. Ya, jadi itu perlu tahu kita ya. Nah, bagaimana itu? Nanti ketika kita waktu membasuh tangan, kan sebelum membasuh wajah itu kan kita membasuh tangan, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya ketika itu ya kita niatnya nawaitu sunnah wudu. Di dalam hati itu kita niatin nawaitu sunnah wudu. Nah pas ketika membasuh wajah baru kita niatin nawaitu fardu wudu. Nah kalau bagi orang yang punya penyakit atau dia lagi kurang sehat, seperti dia itu punya penyakit istihadah. Istihadah itu adalah darah haid yang keluar bukan pada waktunya. Haid itu kan paling cepat sehari semalam, umumnya itu seminggu, dan paling lamanya haid bagi wanita itu 15 hari. Nah ketika 15 hari masih ngeluarin darah, misal di yang ke-18 harinya, itu namanya istihadah. Nah istihadah itu dia itu tidak wajib mandi besar,
tapi dia cukup dibersihkan, kemudian dia ketika berwudu, karena darahnya keluar terus, ketika berwudu niatnya itu khusus bagi orang yang istihadah itu. Niatnya itu nawaitu wudu'a li istibahati sholati, ya. Jadi niatnya begitu, bukan nawaitu fardhu wudu, tapi nawaitu wudu'a li istibahati sholati, yang artinya itu saya niat berwudu li istibahati sholati, agar saya diperkenankan untuk melakukan sholat atau diperbolehkan untuk melakukan sholat. Jadi niatnya itu seperti niat tayamum, istibahah, ada istibahahnya. Nah itu bagi orang yang istihadah. Dan itu juga, niat seperti itu juga diperuntukkan bagi orang yang beser, yang dia tuh air kencingnya keluar terus. Nah caranya bagaimana itu dia wudu orang seperti itu? Jadi sebelum berwudu itu dia itu disumbat dulu kemaluannya, kemudian dengan sesuatu ya, kain atau apa, disumbat terlebih dahulu. Kemudian dia berwudunya itu ketika masuk waktu sholat. Tidak boleh dia tuh berwudu sejam sebelum sholat atau setengah jam sebelum sholat. Wudunya dia itu harus setelah masuk waktu sholat. Ketika waktu sholat masuk, kemudian dia langsung berwudu dengan niat tadi, nawaitu fardhu wudu istibahati sholati. Ya, jadi kayak gitu ya. Adapun dalam keadaan normal ya biasa, saya niat wudu hilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Dan niatnya itu pas dibarengi dengan ketika membasuh muka. Jadi saya ulangi lagi dari awal, cara niatnya itu bagaimana, yaitu niatnya itu ketika membasuh tangan, berkumur-kumur sama memasukkan air dalam hidung, itu niatnya itu nawaitu sunnah wudu. Niatnya di dalam hati ya, niatnya di dalam hati, nawaitu sunnah wudu. Nah ketika dia membasuh wajah, karena wajah adalah anggota fardu, maka dia niat nawaitu fardu wudu. Setelah dia udah niat nawaitu fardu wudu di pertama kali basuhan wajah, maka udah kesananya nggak perlu niat lagi ya. Emang ada sebagian ulama yang mengatakan niatnya itu mesti dilanggengin dari awal wudu sampai akhir. Nah itu tapi bagi kita itu keberatan kita ya, maksudnya berat bagi kita itu untuk mengamalkan pendapat ulama yang seperti itu. Nah itu mengenai niat di dalam berwudu. Kemudian masih dalam baris yang pertama, wurudul wudu sitatun asya an-niyatu indal ghuslil wajhi. Kemudian yang kedua ghuslul wajhi. Kemudian yang kedua fardu wudu itu membasuh wajah. Nah batasan wajah itu dari tumbuhnya kepala rambut sampai dagu ya, sampai dagu atau dua tulang yang bertemu. Kan ada tuh orang dagunya itu tuh kayak kebelah gitu. Nah itu tuh sampai situ. Sebagian pendapat mengatakan bagusnya sunahnya sampai leher ya, supaya terhindar dari gil itu apa, rasa dengki, dendam ya. Itu pendapatnya Imam Al-Ghazali itu, yang membasuh wajah itu sampai leher-leher ya. Orang kita tuh umumnya itu di dagu itu ya, di bawah dagu lah ya, tempat tumbuhnya lihya, jenggot, tumbuhnya gigi bagian bawah. Nah itu batasan. Adapun secara melebar ya antara kuping ya, bagian ulama juga mengatakan ya kuping juga termasuk bagian wajah gitu. Sebagian ulama mengatakan begitu. Cuma berhati-hati ya nggak apa-apa ketika membasuh melebar ke arah kuping secara melebarnya. Adapun orang yang palanya botak itu kan, yang kayak profesor itu palanya gitu, maksudnya sebagian profesor gitu ya, yang palanya tengah-tengahnya botak tuh, ya tetap aja umumnya dia tumbuh rambut itu di mana? Tumbuh rambut bagian depannya. Ya disitulah batasan wajah itu. Bukan sampai ke belakang-belakang atau ke tengah sesuai dengan rontokannya, enggak. Kemudian fardu yang selanjutnya wa ghuslul yadain ilal mirfaqain, dan membasuh kedua tangan yadain ilal mirfaqain sampai kedua siku.
Apabila di tangannya itu jarinya 6, misalnya kalau jarinya dihitung tuh digabungin dua tangannya itu jarinya ada 12, maka dibasuh semua itu. Atau jarinya ada kutilnya dibasuh juga, atau jarinya itu ada bulu-bulunya, maka airnya itu harus sampai kepada kulit, harus merata. Kemudian selanjutnya wamas hubang dirasi. Kemudian yang selanjutnya, fardu yang selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala. Jadi kata mengusap dan membasuh itu berbeda. Kalau membasuh udah pasti mengusap, kalau mengusap belum tentu membasuh, ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi mengusap belum tentu membasuh, tapi kalau membasuh itu udah pasti mengusap. Jadi kalau mengusap itu sama membasuh bedanya apa? Kalau membasuh itu, jadi kalau misalnya kita dempetin atau kita tempelkan dua tangan kita untuk menciduk air, nah itu kan airnya ada tuh tergenang di kedua tangan kita, ada air yang tertampung di kedua tangan kita. Kalau misalnya mengusap itu enggak. Jadi misalnya satu tangan itu kita selupin ke air, kemudian habis itu kita angkat, kan basah tuh, kemudian kita usap-usap ke tangan kita. Nah itu tuh perbedaan mengusap dan membasuh. Nah kalau misalnya wajah, tangan dan kaki itu harus membasuh, nggak boleh mengusap. Kalau mengusap nggak sah. Nah adapun mengusap sebagian kepala itu boleh mengusap, tapi kalau kita membasuh ya sah-sah aja, karena membasuh itu sudah mencakup daripada mengusap juga. Jadi fardu yang selanjutnya itu adalah mengusap sebagian kepala. Kalau adapun pendapatnya Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan 1/4 kepala. Adapun pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan yang wajib itu membasuh seluruh kepala. Untuk orang yang kepalanya botak bagian depannya seperti seperti sebagian profesor ya, maka nggak apa-apa dia mengusap yang di tempat yang pada umumnya dia itu tumbuh rambut, walaupun di situ nggak ada rambutnya gitu ya. Kemudian bagi orang yang pakai imamah atau pakai peci plus imamah, itu sorban yang di atas kepala itu, maka cara mengusapnya itu dengan cara dijalankan melalui atas songkoknya. Jadi songkoknya nggak perlu dicopot, imamahnya nggak perlu dicopot, cukup dia itu mengusapnya itu melalui atas songkok. Jadi pertamanya nempel dulu tuh ke sedikit rambut. Pertama itu caranya itu songkoknya diangkat sedikit biar rambutnya itu kena, biar sebagian kepalanya itu kena dikit. Kemudian dia lanjutkan lagi, bukan ke dalam songkoknya tapi keluar songkok, nempel di luar songkok, terus diarahin ke belakang. Ini bagi orang yang ingin mendapatkan kesunahan mengusap seluruh kepala ya. Adapun bagi orang yang rambutnya gondrong yang panjang, maka tidak sah dia itu cuma mengusap bagian ujung rambutnya aja. Dia harus mengusap itu rambut-rambut yang ada di sekitar kepala, tempat tumbuhnya rambut. Jadi kalau misalnya seumpamanya dia itu rambutnya gondrong sampai punggung, kemudian dia mengusap di ujung punggungnya aja, rambut yang di ujung punggung, maka nggak sah itu. Dia harus mengusap di rambut-rambut yang masih tumbuh di area kepala, nggak boleh di luar daripada area kepala. Nah ini mengenai kaifiyah, tata cara mengusap sebagian kepala ya. Kalau bagi orang yang berkerudung, kerudungnya nggak mau dicopot, soalnya ada orang yang bukan mahram, itu boleh aja dia dari arah belakang kerudungnya mengusapnya.
cukup dia basahin tangannya, kemudian dia masukkan tangan kanannya dia ke belakang kuping kanan. Dimasukin aja tuh ke dalam kerudungnya di bagian belakang kuping kanan. Dia tempelin aja ke situ tangannya dia yang udah basah itu. Kemudian selanjutnya pada baris yang pertama itu ya, baris yang kedua wa mashu jami'i, bukan ini sunahnya ya, di baris yang kedua dari atas, wa mashu ba'di rasi wa ghuslu rijlain, dan membasuh kedua kaki ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Adapun dia mengusapnya atau membasuhnya sampai betis itu sunahnya ya. Jadi dia akan mendapatkan keutamanya itu sinarnya itu lebih panjang, lebih melebar ketika nanti di padang mahsyar ya. Jadi ketika di padang mahsyar di yaumil akhir itu, yaumil qiyamah itu, pada hari akhir itu, nanti umatnya Rasulullah itu terlihat seperti kuda hitam. Kuda hitam yang dimana kuda hitam itu memiliki uban-uban. Nah, uban-uban itu digambarkan seperti orang yang berwudu terang, disebabkan wudu-wudunya. Jadi umat Nabi Muhammad itu ya seperti uban-uban yang ada di kuda yang hitam pekat itu. Dia itu akan terlihat. Jadi uban itu gambaran daripada putihnya disebabkan sinar daripada wudu yang dia sering lakukan ketika di dunia. Kemudian juga itu juga bagi membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu diperuntukkan bagi orang yang tidak menggunakan khuf ya. Khuf itu seperti sepatu atau seperti kaos kaki, cuma terbuat dari kulit yang biasa digunakan itu ketika di musim dingin. Itu jarang ya di Indonesia menggunakan itu. Biasanya itu digunakan. Itu cara wudunya itu berbeda itu, cara membasuh kakinya. Kalau orang yang punya khuf jadi basuhnya cuma cukup di bagian atasnya aja. Adapun orang yang normalnya aja gitu yang tidak menggunakan khuf, maka seperti biasa yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kalau misalnya seandainya kakinya itu kalau dikumpulkan itu jarinya itu ada 12 atau ada 13, maka tetap seluruhnya harus terkena air. Kemudian perlu yang dicatat juga, orang yang berwudu itu sering ninggalin membasuhnya itu ninggalin pas di telapak pas di mata kaki. Nah, itu kan mata kaki kan itu kan di bawah mata kaki persis itu sering terjadi tidak terkena air pada bagian tersebut. Maka himbauan ya bagi saya ya gitu kepada para pendengar ini channel ini untuk lebih memperhatikan bagian tersebut, kemudian bagian sela-sela jari ya, karena itu penting. Kemudian yang terakhir adalah watartib alama zakarnahu, dan tertib sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi ya. Ya, tertib dari wajah, baru kedua tangan, baru sebagian kepala, baru kedua kaki. Itu tertib. Ada sebagian mazhab yang mengatakan tertib itu tidak masuk dalam fardu ya. Jadi sebagian mazhab mengatakan seperti itu. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan tertib itu adalah fardu di dalam berwudu. Kalau seandainya dia itu nyemplung di kolam renang atau di air, langsung nyemplung gitu, dia masih bisa mengkira-kirakan tertibnya, itu sah-sah aja ya. Jadi ketika dia udah nyemplung, udah ke dalam, pas di dalam air itu dia bisa mengkira-kirakan anggota mana dulu yang dibasuh gitu di dalam, dia hanya mengkira-kirakan, maka yang demikian itu sudah mencakup, dikategorikan sebagai tertib di dalam berwudu. Jadi sah-sah aja. Nah, ini ada tabel tuh ya. Tabelnya itu faraidul wudu, yang pertama niat, kemudian yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah, kemudian ghuslul yadaini mal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku,
Kemudian table selanjutnya masturbasi mengusap kepala. Kemudian yang selanjutnya itu ghusl rijlain ma'al ka'bain. Table yang sebelum terakhir itu membahas kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian table yang terakhir yang di pojok kiri itu at-tartibu, yaitu tartib. Adapun sunah-sunahnya nanti kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.